cari cuan. IHSG di hari Senin ini malah naik tinggi banget gitu ya. Kalau misalnya rekan-rekan perhatikan, gap yang ditunggu-tunggu malah nggak ditutup-tutup, dan hari ini malah nembus resisten di masa lalunya nih. Nah, resisten ini sudah ditembus, dan selanjutnya apakah akan menuju ke 6.300? Pasti yang namanya kenaikan itu pasti ada koreksi, jadi itu adalah hal yang wajar selama dia membentuk higher low. Jadi hati-hati nih rekan-rekan, karena kalau misalnya ternyata dia pengen ngejar gap udah ketinggian, maka PR-nya dalam banget loh. Banyak sekali yang harus diturunkan gitu ya, supaya bisa menutup gap yang ada di sini. Kalau saya udah tinggi banget, berarti bisa kebayang berapa persen penurunannya gitu kan. Dari 6.300-an sampai ke 6.100 lagi. Dan itu akan berdampak sangat dalam banget buat IHSG kita. Hati-hati. Jadi sarannya seperti apa? Rekan-rekan masih bisa beli beberapa saham yang fundamentalnya bagus, karena fundamental IHSG kan mayoritas itu dari saham-saham LQ45. Ya, kita lihat saham-saham untuk besok. Dimulai dari BBNI. Betul, LQ45 naik, IHSG naik, pasti saham-saham besar, bank-bank besar seperti ini naik. Mulai dari BBNI nih, sudah crossing MACD, dia sudah tembus dari yang namanya beberapa, ini ada sebuah garis trendline yang saya gambar, lalu beberapa MA ini sudah ditembus. MA8, 21, 34, dan dia mantul di MA89 kurang lebih. Ini hal yang menarik, jadi BBNI akan sangat strong sekali untuk naik terus gitu ya. Sampai mana targetnya? Kita bisa perhatikan bahwa BBNI ini hari ini kejeduk di resisten di 5750-an nih di area sini, dan dipaksa untuk turun lagi. Jadi kalau misalnya besok naik tembus, rekan bisa swing, bisa sampai ke minimal ke 5.950 atau 6.100. Kalau misalnya besok ternyata turun, rekan-rekan bisa beli di bawah. Rekan-rekan bisa coba beli di 5625 sampai 5675. TP1 di 5700, TP2 di 5925. Stop loss di bawah 5575. Hati-hati ya. Saham selanjutnya yang bisa rekan-rekan perhatikan adalah Inco. Nah, Inco ini menarik karena dia sudah berhasil mantul gitu dari area supportnya. Nah, ini ada area support di daerah sini, di mana, nah ini ada area-area support gitu ya, di mana dia dipantulkan hari ini tinggi banget dan dia sudah di atas MA8. Rekan-rekan bisa coba beli nih ya untuk spekulasi, karena MACD-nya belum crossing juga di 4.700 sampai 4.730, TP1 di 4.790, TP2 di 4.840, stop loss di bawah 4.670. Yang masih temenan sama Inco pasti Antam dong gitu ya. Kalau rekan-rekan bisa perhatikan, Antam juga mantul di support, belum crossing MACD-nya, rekan-rekan bisa coba beli di 2290 sampai 2300, TP1 di 2320, TP2 di 2350, stop loss di bawah 2260. Ada saham properti. Nah, saham-saham properti ini hari ini naik banyak banget, hampir semuanya gitu ya. Kita lihat saja satu-satu. Lihat dari SMRA, sudah crossing MACD-nya, volumenya bagus, tetapi dan dia juga mantul di area support yang cukup kuat di sini ya. Ini ada area support dan dia mantul dan dia naik gitu ya hari ini. Dan rekan-rekan bisa perhatikan dia sebenarnya kejeduk di area trendline. Hati-hati, karena kalau bisa kejeduk gini biasanya dia akan turun dulu. Nah, itu adalah kesempatan kalau misalnya rekan-rekan tertarik untuk swing. Jadi rekan-rekan bisa beli pada saat dia agak turun di 885 sampai 900. TP1 di 920, TP2 di 945, stop loss di bawah 865 untuk jangka pendek aja. Karena kalau rekan-rekan perhatikan, semua EMA sudah ditembus nih. MA8, 21, 34 sudah ditembus, dan dia masih bermain di atas MA89-nya. Cakep banget ya. Lalu CTRA juga sama, MA89 udah ditembus, terus semua MA ini sudah ditembus dan dia sudah di atas MA8. Nah, CTRA sudah menembus garis trendline-nya, dan ini menarik, satu garis trendline yang downtrend ini sudah ditembus, trendline yang ada di sini juga ditembus. Nah, berarti ini membentuk polanya seperti head and shoulders. Kita lihat saja.
karena setelah tembus gini pasti ada sebuah koreksi dikit. Nah, rekan-rekan bisa coba beli nih di sekitar 1005, areanya ada seperti ini. 1010 sampai 1025, TP1 di 1045, TP2 di 1065, stop loss di 985. Kalau rekan-rekan ingin swing, rekan-rekan bisa tahan minimal naik sampai 1115, lumayan. Ada BSDE. Nah, kalau BSDE dia tentu sudah naik dari semua resistannya gitu ya. Nah, rekan-rekan bisa perhatikan BSDE ini resisten yang klasik juga sudah ditembus, semua EMA-nya juga sudah ditembus dan dia berhasil naik tinggi sekali. Nah, BSDE belum punya resisten yang terkuat lagi karena ini adalah support masa lalu yang dijadikan sebuah resisten di sini. Karena resisten selanjutnya ada di 1150. Rekan-rekan masih tertarik bisa beli di 1075 sampai 1090 kalau BSDE. TP1 di 1115, TP2 di 1125 karena target dari resisten selanjutnya masih di 1150. Hati-hati kalau misalnya dia turun di bawah 1065 dan ternyata closing di bawah 1065, ada kemungkinan dia akan balik lagi ke arah downtrend. Lalu bagaimana dengan ASRI? Nah, ASRI ini sudah menembus dari bentuk seperti wedges seperti ini, tapi ini bukan descending wedges yang bagus gitu ya. Nah, ASRI ini sudah berhasil menembus trendline besarnya. Ini trendline downtrendnya sudah ditembus ternyata per hari ini. Dan ASRI ini secara EMA sudah ditembus semua. Dan rekan-rekan bisa perhatikan MACD-nya sudah crossing. Nah, ASRI ini menarik untuk menuju ke arah uptrend. Untuk swing bisa sampai 203. Tapi kalau untuk besok, rekan-rekan bisa coba copet-copet di 187 sampai 190. Lalu TP1 di 194, TP2 di 198 aja. Stop loss di bawah 183. Rekan-rekan bisa copet-copet sedikit, lumayan. Kalau MDKA juga, ini saham yang sangat menarik karena sudah menembus garis trend lainnya gitu ya. Tetapi dia mentok di EMA 89-nya ini dan MDKA besok akan crossing hijau. Jadi dia membutuhkan sebuah candlestick hijau lagi untuk membentuk MACD ini. Rekan bisa coba beli di 2710 sampai 2760, TP1 di 2850, TP2 di 2880, stop loss di bawah 2670. Nah, MDKA ini posisinya sudah cukup menarik dan dia berhasil menembus dari garis trend lainnya. RALS, gimana dengan RALS? Nah, RALS ini posisinya masih uptrend gitu ya, karena higher high, higher low, higher high, higher low gitu ya. Dan dia menembus resisten masa lalunya gitu ya. Dia berhasil menembus, dipantulin lagi dan dia ternyata mendapatkan support di EMA 34 dan EMA 89. Dan RALS ini sekarang posisinya sudah di atas EMA 89. Ini jauh lebih menarik dari yang sebelum-sebelumnya. Karena dia sekarang EMA 34-nya, EMA 21 dan EMA 8 sudah di atas EMA 89 semua. Dan ini sangat menarik untuk jangka panjang. Rekan-rekan bisa coba beli di 735 sampai 745, TP1 di 765, TP2 di 780. Stop loss di bawah 715. BAPE, nah ini untuk fast trade aja, untuk main cepet aja, rekan-rekan bisa coba beli di 276 sampai 280. TP1 di 284, TP2 di 290, stop loss di bawah 272. Kenapa hal ini menarik? Karena ini adalah area demand yang cukup banyak gitu ya, dimana dia berhasil mantul nih, sempat mantul di daerah sini, mantulnya tinggi banget. Ada BRIS, nah BRIS ini rekan-rekan bisa perhatikan, dia juga mantul di daerah supportnya. Nah ini pantulan 1, pantulan 2, pantulan 3, dan dia malah dimantulin ke atas. Rekan-rekan bisa coba beli BRIS ini untuk fast trade aja karena posisinya masih downtrend banget ini ya, dari EMA-nya masih downtrend banget. Rekan-rekan bisa coba beli untuk fast trade di 2110 sampai 2130, TP1 di 2160, TP2 di 2180, stop loss di bawah 2090. Ada film. Nah, kalau film sama seperti saham-saham yang sebelumnya, dia sudah crossing EMA 21 sudah crossing EMA 34 dan EMA 8 sudah menembus EMA 21. Semua resisten sudah ditembus, resisten dinamis sudah ditembus, resisten klasik sudah ditembus di 378,
Resisten selanjutnya di 396-an ini sudah ditembus juga. Nah, resisten selanjutnya di mana? Tentu di sini dong, daerah sini 452. Jadi relatif aman karena rekan-rekan bisa coba beli di harga murah di 426, sorry. Ini 418 sampai 426. Kalau misalnya ternyata naik, rekan-rekan masih bisa kejar karena stop loss-nya rekan-rekan taruh di daerah 416-an gitu ya, 412. Stop loss-nya di daerah 412-an. Nah, ini kalau bisa rekan-rekan perhatikan, rekan-rekan masih bisa ngejar nih sampai 442 minimal sampai 450. Mudah-mudahan gitu ya. Karena dari daerah sini lumayan naiknya dari 418. Lalu ada BOS, kalau BOS ini posisi sudah uptrend banget gitu ya, main-main di atas EMA 8 terus, rekan bisa coba beli di 110 sampai 111, TP1 di 114, TP2 di 116, stop loss di bawah 107. Ada BRMS, nah BRMS ini cukup menarik karena akumulasi hari ini besar banget gitu ya. Nah rekan-rekan bisa perhatikan juga BRMS, kalau secara teknikal ini sudah bermain di atas EMA 34 dan EMA 21, EMA 8 sudah ditembus. Tapi EMA 89 sudah menyempit dan ini penyempitan ini semakin lama akan membuat semua garis EMA ini berada di atas EMA 89, which is menandakan uptrend. Nah, rekan-rekan bisa coba beli di 94 sampai 96, TP1 di 99, TP2 di 102, stop loss di bawah 92. Itulah saham-saham yang rekan-rekan bisa perhatikan untuk besok ya. Di posisi seperti ini memang sangat menarik dan kesempatan untuk mengambil cuan yang banyak, tetapi hati-hati juga karena IHSG kita sudah terbang tinggi banget gini, ada kemungkinan untuk dibanting dalam sekali. Kalau misalnya udah terlalu tinggi, dibantingnya dalam banget kan lebih sakit ya. Jadi tetap fokus, tetap pasang stop loss, dan salam cuan buat kita semua.